Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gema Dwi Prasetya, NIM 190512040151 dari Prodi Teknik Informatika 2019A. Di video ini saya akan menjelaskan tentang Address Resolution Protocol atau yang biasa disingkat dengan ARP. Di video ini saya akan menjelaskan apa itu ARP dan saya akan praktikum dengan ARP ini. Sebelum kita ke praktikumnya, saya akan menjelaskan apa itu ARP. ARP atau Address Resolution Protocol adalah sebuah protokol dalam TCP atau IP, protokol switch yang bertanggung jawab dalam melakukan resolusi alamat IP ke dalam alamat media access control atau MAC address. Ketika sebuah aplikasi yang mendukung teknologi protokol jaringan TCP atau IP mencoba untuk mengakses sebuah host TCP atau IP dengan menggunakan alamat IP, maka alamat IP yang dimiliki oleh host yang dituju harus diterjemahkan terlebih dahulu ke dalam MAC address agar frame-frame data dapat diteruskan ke tujuan dan diletakkan di atas media transmisi kabel radio atau cahaya. Tabel ARP didapat dari request broadcast ke jaringan dan berada pada layar 2 jaringan. Setiap host menyimpan tabel ARP dalam cache. Tetapi jika hardware address ini tidak ada di dalam cache ARP, maka ARP bertugas untuk mencarinya. Berikut adalah tabel ARP. Jadi di tabel ini ada IP atau Internet Protocol, alamatnya, dan juga MAC address-nya dan juga tipenya. Kita lanjut ke praktikum tentang ARP dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Baik, selanjutnya kita masuk ke aplikasi Cisco Packet Tracer. Dan kemudian kita buat skemanya terlebih dahulu. Kita buat switch terlebih dahulu di sini dan kemudian kita buat komputernya di sini atau PC. 3 PC di sini, dan saya akan menamai PC 0 ke PC 1 biar urut, tapi ternyata tidak bisa, sudah ada, berarti kita menamainya dari PC 2. Jadi PC 2 kita namai PC 3 dan PC 1 ke namai PC 2 dan PC 0 ke PC 1. Baik, sudah selesai dan kita hubungkan dengan konektor Cooper Strike Through. Kita klik PC1 dan pilih fast Ethernet, dan ke switchnya kita pilih fast Ethernet 01 dan kita sambungkan lagi PC2 ke switchnya sama seperti tadi, dan kita sambungkan juga PC3 nya ke switchnya juga sama seperti tadi. Dan kita tunggu oranye atau merahnya ini ke hijau. Oke, sudah selesai hijau semua lampunya. Dan sekarang kita pertama-tama atur IP-nya terlebih dahulu, yaitu dengan klik PC1 kemudian ke desktop dan klik IP configuration. Kalian bisa konfigurasi apa saja. Di sini saya menggunakan konfigurasi IP 19.168.1.1. Kemudian kalian enter dan subnet max-nya sudah terisi dengan otomatis. Kemudian kita close dan sama seperti tadi kita atur IP-nya. Di PC2 ini tadi 11, sekarang 1.2. Usahakan jangan sama IP-nya, nanti akan bentrok. Kemudian di PC3 kita isi 192.168.1.3. Kemudian enter dan close lagi. Dan sekarang kita sudah membuat skemanya. Kemudian kita pertama-tama cek terlebih dahulu ARP-nya. Di sini klik PC1, kemudian command prompt,
dan ketikkan ARP min A. Kemudian kalian enter, dan di sini di PC1 belum ada ARP-nya. Dan sekarang kita akan merequest ARP. Jadi kita masuk ke mode simulation terlebih dahulu. Kemudian kita show all atau none ini. Kemudian kita edit filter dan pilih ARP-nya saja, karena kita akan melihat ARP-nya saja. Kemudian kita buat simple PDU di sini. Add simple PDU seperti surat ini, gambar surat. Kemudian kalian klik dan klik ke PC1 dan ke PC3 karena saya ingin mengirimkannya ke PC3 PDU-nya. Jadi selanjutnya kita klik terlebih dahulu gambar surat ini atau PDU-nya. Kita lihat ternyata ARP itu berada di layer 2, dan di PC1 ini dia akan membroadcast dari alamat IP 192.168.1.1 ke IP 192.168.1.3 ke alamat tadi ya di PC3. Ini alamatnya PC3. Kemudian kita close dan kita next, klik next ini. Kemudian kita lihat apakah yang terjadi. Jadi P1 mengirimkan ke switch. Kemudian kita next lagi, dan switch akan membroadcast ke PC2 dan PC3. Di sini PC2 ternyata ada gambar surat, ada tanda silangnya. Kita cek. Ternyata di PC2 ini dia hanya menerima broadcast dari PC1 atau IP dari PC1, yaitu 192.168.1.1. Kemudian kita lihat di PC3 suratnya, dan di PC3 ini dia dapat menerima dan membalas, yaitu inliers dan outliers. Di inliers-nya, di penerimaannya, dia menerima paket dari IP 192.168.1.1 ke IP destinasinya, yaitu IP 192.168.1.3. Dan karena di PC3 ini IP yang destinasinya dari PC1 yaitu IP 192.168.1.1, karena merasa memiliki IP 192.168.1.3, di PC3 ini dia mencoba menjawab, dan dia mencoba menjawab di outliers-nya, yaitu dia memberikan MAC address-nya, yaitu 000B.BEE61.101D, dan ARP paketnya dari 192.168.1.3 ke IP destinasinya, yaitu 192.168.1.1. Dia menjawab IP dari PC1 tadi. Karena merasa IP-nya yang PC1 destinasinya ke IP PC3, dia merasa mencoba menjawabnya karena memiliki IP tersebut. Kemudian kita close, kemudian kita next. Apakah yang terjadi? Kemudian dikembalikan ke switch, kemudian kita next lagi, kemudian dikembalikan ke PC1. Kemudian kita cek di PC1 suratnya ini, dan di PC1 ini dia menerima paket dengan MAC address-nya, yaitu 000B.BEE6.101D dari paket dari IP 192.168.1.3 dan ke destinasinya 192.168.11 IP-nya. Dan di PC1 ini sudah mengisi MAC address-nya atau biasa disebut dengan tabel ARP. Kemudian kita close. Itu adalah simulasinya, dan kita kembali ke real time-nya.
Di real time ini kita cek kembali di PT1, kemudian command prompt kita cek sekali lagi ARP-nya ada atau tidak, tabel ARP-nya. Dan kita cek ARP main A, enter, dan sekarang di PC1 sudah menerima MAC address dari IP 192.168.1.3 dan physical address-nya yaitu 0007.eab8.244C, dan ini dinamakan dengan tabel ARP. Dan itulah praktikum mengenai ARP. Jadi praktikumnya sudah selesai di sini karena sudah ada tabel ARP-nya, dan yang kita awal lihat tadi belum ada ARP-nya sama sekali. Sudah sampai di sini saja video kali ini. Kalau ada salah kata mohon maaf, dan terima kasih sudah melihat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.